Di kota kepulauan seperti Tanjung Pinang, aktivitas laut menjadi nadi utama mobilitas barang dan perdagangan. Di balik semua itu, hadir Bea Cukai Tanjung Pinang sebagai penjaga gerbang laut yang memastikan setiap arus barang berjalan aman dan sesuai aturan. Bea Cukai Tanjung Pinang tidak hanya memungut penerimaan negara, tetapi juga menjaga perbatasan dari penyelundupan, barang ilegal, dan berbagai ancaman yang dapat merugikan masyarakat. Melalui patroli laut, pemeriksaan dokumen, hingga pengawasan di pelabuhan, para petugas bekerja dengan sigap dan profesional. Selain fungsi pengawasan, Bea Cukai juga memberikan pelayanan kepabeanan yang cepat, transparan, dan berbasis digital untuk mendukung kelancaran perdagangan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan komitmen melindungi masyarakat dan memfasilitasi perdagangan, Bea Cukai Tanjung Pinang hadir sebagai garda terdepan keamanan dan pelayanan di wilayah laut Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, izin terima kasih atas kesempatannya hadir ini mengizinkan kami untuk wawancara Bapak terkait tugas penelitian kami di kantor Bea Cukai Kota Tanjung Pinang, yang dimana judul penelitian kami yaitu efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pengawasan bea dan cukai dalam mencegah penyelundupan barang di wilayah laut Tanjung Pinang. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mohon bantuan Bapak untuk sekiranya mensukseskan wawancara kami hari ini. Dipersilakan kepada wawancara kami dipersilakan. Untuk pertanyaan pertama Pak, sejauh mana sistem pengawasan bea dan cukai di wilayah laut Tanjung Pinang ini benar-benar mampu menekan praktik penyelundupan barang secara nyata? Untuk pertanyaan yang pertama, jadi sistem pengawasan di Bea Cukai itu sebenarnya dibangun itu lebih ke tempat-tempat di darat, sama pada dasarnya gitu kan, yang menjadi pintu keluar masuk lalu lintas barang gitu kan, keluar dan ke dalam negeri. Jadi tempat-tempat yang dibangun itu misalkan di pelabuhan internasional, di bandara internasional, kemudian ada juga PLBN, pos lintas batas negara gitu kan. Kemudian di lokasi-lokasi tersebut juga terdapat yang namanya itu TPS, tempat penimbunan sementara. Nah, di situ kita punya kewenangan penuh di TPS itu dalam mengawasi, memeriksa gitu kan, barang-barang yang asalnya dari luar negeri maupun yang nantinya akan diekspor ke luar negeri. Nah, terus kita juga tahu lah ya, Indonesia ini kan sepertiganya kan laut kan. Nah, jadi kita juga membangun sistem pengawasan gitu kan di laut. Jadi Bea Cukai pun dalam rangka pengawasan itu dibekali dengan kapal patroli gitu. Jadi kita punya cukup banyak kapal patroli yang digunakan untuk mengawasi wilayah laut. Kemudian untuk sistem pengawasan sendiri kita juga sudah menerapkan dalam penerapan sistem AI juga, jadi dalam profiling perusahaan-perusahaan dalam ekspor impornya. Kemudian untuk kapal-kapal itu juga sebenarnya sudah dilengkapi dengan misalkan kayak sistem AIS gitu kan. Jadi sistem AIS itu sistem identifikasi otomatis. Ini dia menggunakan transmisi radio VHF untuk mengirimkan dan menerima data otomatis antar kapal dan stasiun darat. Jadi ketika patroli pun kita tetap koordinasi dengan yang di darat. Untuk sekarang tren penyelundupan di barang di laut itu semakin buruk atau? Nah, kalau untuk indikatornya sendiri kita susah nih kalau menilainya semakin meningkat atau menurun kan kalau nggak buka data sebenarnya. Cuman kalau untuk keseluruhannya sebenarnya untuk kinerja Bea Cukai ini seperti yang sudah diberitakan kemarin itu, kita ini dalam posisi terbaik dalam 15 tahun terakhir.
Bagaimana akuntabilitas dapat diterapkan jika pengawasan tidak berjalan optimal atau terjadi kebocoran dalam sistem pengadilan? Pengendalian. Sistem pengendaliannya. Kalau di Bea Cukai sendiri di kita itu kita mempunyai unit yang mengawasi, kemudian yang memitigasi untuk hal-hal tersebut. Nah, unit tersebut itu namanya adalah unit kepatuhan internal. Jadi unit kepatuhan internal ini mungkin gampangnya kalau misalkan kita di TNI itu misalkan mungkin pernah dengar kayak propam gitu, propos ya seperti itu. Jadi istilahnya polisi militernya di kami itu namanya unit kepatuhan internal. Nah jadi seperti itu. Unit kepatuhan internal itu seingat saya itu dibuat itu pada saat reformasi birokrasi itu 2007 kalau tidak salah, 2007. Jadi unit itu yang akhirnya difungsikan untuk memitigasi segala fraud yang muncul akibat misalkan tidak transparansinya pelayanan di lapangan segala macam seperti itu. Nah kemudian jika pun terjadi ada fraud, maka terhadap pegawai yang melanggar juga pastinya akan diberikan sanksi gitu. Nah sanksinya itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang hukuman disiplin PNS. Jadi pastinya unit kepatuhan internal itu akan selalu memastikan akuntabilitas tetap terjaga di setiap aspek pelayanan dan pengawasan. Dan di setiap kantor Bea Cukai pun nomor kontaknya itu biasanya yang dicantumkan itu ada dua, untuk pelayanan informasi dan untuk pengaduan. Nah, jadi untuk pelayanan informasi itu nanti masuknya ke PLI, kemudian kalau misalkan pengaduan itu masuknya ke kepatuhan internal, jadi langsung ditindaklanjuti. Gitu. Pak, SDM itu sendiri berpengaruh untuk efektivitas akuntabilitas di Bea Cukai ini, Pak? Iya, sangat. Jadi untuk yang pertanyaan kelima itu ya, kalau untuk SDM itu ya sangat mempengaruhi. Nah kemudian kondisinya ya di kami sekarang di Bea Cukai itu ada moratorium. Jadi kita kebijakan dari pusat itu kita lagi stop untuk penerimaan. Posisinya ini sudah beberapa tahun ini dari STAN itu sudah tidak ada penerimaan lagi, tapi informasinya sih di tahun depan akan ada lagi itu buka penerimaan, karena sekarang posisinya pegawai-pegawai yang sudah pensiun ini kan belum ada yang menggantikan. Nah pastinya nanti akan ada ketimpangan di pelayanan, makanya nanti di tahun depan nanti akan dibuka lagi pendaftaran. Jadi tentunya untuk SDM sendiri ya sangat berperan penting gitu untuk membangun integritas. Sejauh ini yang paling besar penyebab apa? Kalau dinilai dari harga barang ya pastinya narkoba. Di wilayah Tanjung. Kalau di wilayah Tanjung Pinang, iya sepertinya bisa dibilang narkoba. Cuman kan kalau untuk narkoba ini kan terkadang kasusnya total kerugian negara sekian, tapi kan untuk barangnya sendiri kan tidak bisa dimanfaatkan. Itu tadi kan itu misalkan sekian miliar. Nah artinya bukan gimana ya maksudnya. Kalau misalkan barang itu jelas dia berupa barang kan bisa tuh nanti misalkan barangnya tidak kita musnahkan tapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, itu kan bisa tuh. Misalkan ada penyelundupan katakanlah laptop misalkan laptop baru gitu kan, nah itu bisa tuh tidak kita musnahkan tapi kita nyebarkan misalkan ke lembaga pendidikan, itu bisa. Tapi kalau untuk narkoba kan nggak bisa, harus dimusnahkan. Jadi walaupun di situ tersebut nilai kerugian negara, tapi kan tidak bisa dihitung secara material langsung sekian miliar, itu nggak bisa. Jadi untuk nilai barang aja biasanya disebutkan. Itu untuk orang yang lama penyeludupannya itu ada, dia harus bayar denda gitu nggak?
Kalau namanya penyelundupan, misalkan sudah tertangkap itu sebenarnya tidak bisa dilakukan juga, karena kan dia sudah tertangkap tangan, jadi tidak bisa. Mungkin beda halnya dengan kalau di sini kan barang masuk kan kebanyakan ada yang dari Batam tuh kan. Nah misalkan dia bawa barang, tapi dia tidak tidak mengetahui prosedur seperti apa gitu kan. Nah, biasanya masih bisa kita bina gitu. Yang tipikal seperti misalkan dia bawa satu pickup kecil gitu lah, bawa ke sini. Nah misalkan tertangkap sama teman-teman di sana, ya kita arahkan dulu ke kantor. Nah untuk barang-barang seperti ini harusnya memakai dokumen gitu kan. Nah itu kita ajarkan, nanti bikin dokumennya seperti ini, kita arahkan, dia pakai dokumen, ya sudah bisa dibayar. Tapi seandainya nanti ketangkap lagi, berarti kan sudah ada unsur kesengajaan nih kan, bukan dalam hal ketidaktahuan. Nah itu baru kita tindak. Seperti itu. Nah kita juga punya sistem profiling kita. Jadi setiap ada pelanggaran itu kita punya profiling terhadap para penumpang yang di SPP itu juga kita punya profiling. Misalkan dia datang dari Singapura atau dari Malaysia itu kan dia pernah bawa barang apa gitu kan yang kita tahan, itu ada catatannya di kita. Jadi ketika dia datang lagi, nah itu sudah ada muncul tuh, tahu di kita, oh ini si A yang kemarin nih pernah tahan karena bawa barang apa gitu kan. Nanti muncul, saya kira dia bawa lagi nggak? Kalau misalnya bawa lagi berarti kan ada unsur kesengajaan. Nah seperti itu. Kembali, apakah hasil pengawasan bea cukai selama ini kan dipublikasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan menurut Bapak bagaimana tanggapan masyarakat terhadap bentuk pertanggungjawaban itu? Untuk pertanggungjawaban, berarti ini ya lebih ke respon masyarakat ya. Nah kalau untuk respon masyarakat, kalau sekarang ya pastinya sih kalau untuk hal-hal yang viral itu cepat gitu, pastinya cepat gitu. Kita juga sebenarnya kesulitan, dan kemarin juga kan lagi ramai tuh. Jadi di kita itu sebenarnya narasinya yang sudah disampaikan itu prestasi kita yang di tahun ini itu terbaik dalam 15 tahun belakang sebelumnya. Tapi hal tersebut ya agak tenggelam gitu, karena itu tadi hal-hal yang viral kadang-kadang cuma satu kasus saja, cuma gara-gara misalkan dia ngirim barang, contohnya kayak kemarin sepatu, terus apalagi keyboard ya yang untuk kemarin yang rame itu sekolah yang luar biasa itu ya, nah yang seperti itulah akhirnya. Padahal untuk kasusnya sendiri itu sudah selesai gitu loh, dan itu sudah diselesaikan oleh kantor pusat. Sudah dipastikan itu memang salah pahamnya dari si pengguna jasa sendiri gitu, sudah kita ini kan. Tapi tetap namanya untuk konsumsi seperti itu kan, hal-hal yang viral itu ya itulah, bad news is a good news. Itu susahnya, mau kita klarifikasi gimana pun ya tetap gitu. Akhirnya komentar-komentar masyarakat seperti itulah yang agak susah seandainya itu dijadikan tolak ukur keberhasilan gitu. Pastinya prestasi kita di hal yang lain pun, misalkan ada tangkapan misalkan narkoba yang lain-lain itu ya akhirnya kurang dilihat gitu. Ya orang-orang nggak mau lah misalkan bea cukai, ya intinya maunya diviralin gitu ya, pastinya kayak gitu. Terkait yang ancaman dari Menteri Keuangan tuh kan bea cukai mau dibekukan kan ancamannya, tanggapan Bapak itu bagaimana? Bapak sendiri gimana? Sementara kan bea cukai itu kan saya baca sebagai instansi yang salah satu yang membantu pendapatan negara. Jadi kalau bukan itu, apakah maksudnya gimana pendapat Bapak? Ini kan berfungsi juga gitu untuk pemerintah Indonesia gitu. Bea cukai kalau seluruh Indonesia dibekukan. Kalau dibekukan itu sebenarnya bukan berarti tidak ada lagi bea cukai gitu kan. Tapi ya mungkin bea cukai tidak ada, seandainya ini benar-benar terjadi ya, bea cukai tidak ada, tapi kan fungsinya itu nanti digantikan. Jadi narasi dibangunnya fungsinya itu digantikan, saya lupa, SGS ya kalau salah, apa sih namanya itu. Jadi mungkin kalian juga belum mengalami ya. Jadi tahun berapa ya, saya lupa, 80-an itu masih zamannya Soeharto.
itu bea cukai itu pernah dibekukan. Jadi ribuan pegawai bea cukai itu pernah dirumahkan. Karena ya itu pada saat itu memang tingkat korupsinya sudah gila-gilaan, jadi kan fungsi bea cukai pun sudah dianggap tidak berjalan, jadi sudah tugas dan fungsi bea cukai itu dicabut, digantikan pihak lain. Pada saat itu digantikan Surveyor Sukopindo kalau tidak salah. Jadi pihak Sukopindo yang menggantikan. Jadi waktu itu kalau nggak salah juga setelah beberapa bulan atau beberapa tahun berjalan, supaya tetap Sukopindonya bermain juga. Akhirnya dibalikan lagi, tapi direformasi lagi aturan-aturannya. Jadi pada saat itu dulunya antar pulau itu tetap diawasi bea cukai juga. Jadi misalkan ngirim barang nih dari Jakarta misalkan ke Kalimantan gitu kan, antar pulau nih, itu bea cukai tetap ngawasin. Tapi semenjak yang kejadian itu dicabut. Jadi sekarang untuk bea cukai pengawasannya hanya untuk ekspor dan impor. Jadi tidak ada lagi antar pulau. Gitu.